Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua, dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan selalu memimpin, menyertai, dan bahkan memberkati umat-umat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Untuk mengawali setiap aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan, agar apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita dalam satu hari ini dapat berkenan di hadapan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan di surga, selamat pagi ya Bapa. Kami bersyukur di pagi hari ini kami dapat bangun dari jam istirahat tidur kami. Di malam hari Engkau telah melindungi kami, menjagai kami, dan bahkan di hari ini kami akan melakukan setiap aktivitas kami. Namun pada saat ini, sebelum kami melakukannya, biarlah kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan kami, agar kami dapat berjalan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Ampuni kami manusia berdosa, karena kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin pada saat ini kita sudah terlalu sering berfokus untuk mengejar hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita ini. Mungkin kita sudah terlalu terfokus untuk mengejar hal-hal yang baik, sampai kita lupa untuk mengejar hal-hal yang benar di dalam kehidupan kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin pada saat ini, di dalam akhir zaman ini, umat-umat manusia sudah pada sibuk dengan dirinya sendiri, sudah sangat sibuk dengan kepentingannya diri sendiri. Ada yang sibuk mencari uang, ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk mengumpulkan harta, ada yang sibuk untuk meningkatkan popularitas, dan bahkan ada mungkin yang sedang sibuk mencari-cari sebuah jabatan untuk meningkatkan bagaimana popularitas yang baik di dalam kehidupan umat-umat Tuhan pada saat ini. Sehingga pada saat ini, dalam meningkatkan hal-hal demikian, umat-umat Tuhan sampai lupa bagaimana mereka hidup, mempersiapkan diri mereka dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita sibuk dengan hal-hal demikian, mencari uang, mencari dan bahkan memperbanyak harta, mencari-cari sebuah jabatan. Hamba Tuhan Ellen G. White pernah menulis di dalam buku Christian Service halaman 247 mengatakan, "It is not money or lands or possession, but the possession of a Christ-like character that will open to us the gate of paradise." Beliau mengatakan, bukan uang, bukan tanah, dan bahkan bukan jabatan, tetapi yang mempunyai tabiat maupun karakter Kristuslah yang akan membukakan pintu gerbang Firdaus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jadi uang bukanlah tiket maupun karcis untuk kita masuk ke surga. Harta yang banyak bukanlah sebuah tiket untuk kita membuka pintu gerbang surga. Dan bahkan jabatan yang kita sedang cari-cari bukanlah membuka pintu gerbang kerajaan surga, melainkan tabiat maupun karakter seperti Kristuslah yang akan membukakan pintu gerbang Firdaus. Dan bahkan firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 mengatakan, Bapak, Ibu, saya akan bacakan, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri,
Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Di saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka semuanya itu akan lenyap. Jadi, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, supaya di saat Tuhan datang, Tuhan melihat bahwa umat-umat yang setia dapat hidup sesuai dengan karakter maupun tabiat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Ayub pernah berkata bahwa dengan telanjang aku datang ke dunia ini, dan dengan telanjang juga aku kembali kepadanya. Jadi harta yang banyak, sebuah jabatan maupun uang yang sedang kita cari yang berlimpah-limpah tidak akan membawa kita untuk membuka pintu gerbang Firdaus. Tetapi mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita dapat hidup sesuai dengan karakter Allah yang telah diberikan teladan melalui Yesus Kristus. Marilah kita hidup di dalam kehidupan kita sesuai dengan karakter Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selagi kita menantikan kedatangannya, firman Tuhan di dalam 3 Petrus ayat yang ke-14 mengatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi biarlah kita menjaga kehidupan kita ini dengan baik. Fokus kita bagaimana kita hidup sesuai dengan karakter Tuhan, supaya di saat Tuhan datang kita tidak ditemui bercacat dan tidak bernoda, tetapi kita didapati sebagai orang-orang yang setia, orang-orang yang hidup sesuai dengan karakter Yesus Kristus, sehingga di saat Tuhan kita datang, kita dapat dijemput dan diangkat masuk ke dalam rumah kerajaan surga yang telah kita nantikan. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita hidup sesuai dengan karakter Tuhan. Apakah kita sudah siap menantikan kedatangan Tuhan? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.